Gas ideal 5.1. Persamaan keadaan suatu gas. Telah ditekankan dalam bab 1 bahwa gas adalah zat termometrik dengan perilaku terbaik kerana fakta bahwa rasio tekanan P dari gas pada suhu berapapun terhadap tekanan PTP dari gas yang sama pada titik tripel. Ketika P dan PTP keduanya mendekati 0, mendekati nilai yang tidak bergantung pada sifat gas, nilai batas rasio ini dikalikan dengan 273,16 K. Didefinisikan sebagai suhu gas ideal T dari sistem pada suhu di mana gas memberikan tekanan P. Alasan untuk perilaku teratur ini dapat ditemukan dengan menyelidiki cara produk PV dari gas bergantung pada P. Misalkan, tekanan P dan volume V dari N mol gas yang dijaga pada suhu konstan diukur dalam rentang nilai tekanan yang luas, dan produk PV di mana volume molar V sama dengan V per N. Diplot sebagai fungsi dari P, eksperimen semacam ini pertama kali dilakukan oleh Amagat di Perancis pada tahun 1870 dan kemudian oleh Holborn dan Otto di Berlin, serta oleh Kamerlingh, Ernest, dan Kissom di Leiden. Hubungan antara PV dan P untuk gas nyata dapat dinyatakan dengan deret pangkat atau ekspansi virial dalam bentuk PV sama dengan A dalam kurung 1 ditambah BP ditambah CP kuadrat ditambah dan seterusnya, di mana A, B, C, dan lain-lain disebut koefisien virial. A menjadi koefisien virial pertama, B yang kedua, dan lain-lain, dan bergantung pada suhu dan sifat gas, dalam rentang tekanan dari 0 hingga sekitar 40 atmosfer standar. Hubungan antara PV dan P secara praktis linear, sehingga hanya dua suku pertama dalam ekspansi yang signifikan. Secara umum, semakin besar rentang tekanan, semakin besar jumlah suku dalam ekspansi virial. Sifat gas yang luar biasa yang membuatnya sangat berharga dalam termometri ditampilkan pada gambar 5.1, di mana produk PV diplot terhadap P untuk 4 gas yang berbeda. Semuanya pada suhu air mendidih dalam grafik atas, semuanya pada titik tripel air dalam grafik tengah, dan semuanya pada suhu CO2 padat dalam grafik bawah. Dalam setiap kasus terlihat bahawa saat tekanan mendekati 0, produk PV mendekati nilai yang sama untuk semua gas pada suhu yang sama. Dari sini, disimpulkan bahawa koefisien virial pertama A tidak bergantung pada sifat gas dan hanya bergantung pada suhu. Jadi, limit P menuju 0, PV sama dengan A, sama dengan fungsi dari suhu saja, independen dari gas. Suhu gas ideal T didefinisikan dalam persamaan 1.7 sebagai T sama dengan 273,16 K limit PTP menuju 0, P per PTP. Sifat fundamental gas adalah bahawa limit PVT tidak bergantung pada jenis zat kimia dan hanya bergantung pada suhu gas. Istilah dalam kurung siku disebut konstanta gas molar dan dinamakan dengan R, yaitu R sama dengan limit PVTP per 273,16 K. Pada tahun 1972, Batu Echas menentukan limit PV 0 derajat Celcius untuk oksigen sebesar 22,4132 liter atm per mol, atau dalam kurung 2,2712 kJ per mol. Oleh karena itu, konstanta gas air ditentukan memiliki nilai 8,31441 J per mol K, dengan ketidakpastian 31 bagian per juta dalam rekomendasi konstanta fisik tahun 1973 oleh Komite Internasional Data untuk Sains dan Teknologi. Namun, pengukuran volume dalam penentuan R dengan metode kerapatan pembatas dihadapkan pada masalah adsorpsi gas pada dinding wadah. Selanjutnya, ketidakpastian dalam suhu leleh normal S lebih besar daripada ketidakpastian suhu titik tripel air. Untuk alasan-alasan ini, metode yang lebih baik untuk menentukan nilai konstanta gas molar R yang lebih tepat akan disajikan pada bagian 5.7. Akhirnya, dengan mengganti V dengan nilainya V per N, kita dapat menulis persamaan keadaan gas dalam batas tekanan rendah dalam bentuk limit PV sama dengan nRT, yang merupakan persamaan keadaan eksperimental untuk gas ideal, karena limit PV sama dengan A sama dengan RT. Koefisien virial memainkan peran penting, tidak hanya dalam termodinamika praktis, tetapi juga dalam fisika teoritis, di mana mereka terkait dengan sifat molekuler, kecuali pada suhu yang sangat rendah. Koefisien virial cukup kecil, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.1, di mana koefisien virial diberikan untuk nitrogen dalam kisaran suhu 150 hingga 500 K. 5.2. Energi internal gas nyata.
Bayangkan sebuah bejana berinsulasi termal dengan dinding kaku dibagi menjadi dua kompartemen oleh sebuah sekat. Misalkan ada gas di satu kompartemen dan yang lainnya berisi vakum. Jika sekat dilepaskan, gas akan mengalami apa yang dikenal sebagai ekspansi bebas adiabatik, di mana tidak ada kerja yang dilakukan dan tidak ada panas yang ditransfer. Dari hukum pertama, karena Q dan W keduanya nol, maka energi internal tetap tidak berubah selama ekspansi bebas. Pertanyaan, apakah suhu gas berubah selama ekspansi bebas atau tidak? Dan jika ya, besarnya perubahan suhu terlalu menarik perhatian para ilmuwan selama sekitar 100 tahun. Dimulai dengan Joule pada tahun 1843, banyak upaya telah dilakukan untuk mengukur kuantitas dT per dVu, yang disebut koefisien Joule atau kuantitas terkait yang semuanya merupakan ukuran. Dengan satu atau lain cara dari efek ekspansi bebas adiabatik atau seperti yang sering disebut ekspansi Joule. Untuk mempelajari ekspansi bebas gas dan mengukur dT per dVu, Joule menghubungkan dua bejana dengan tabung pendek dan keran yang direndam dalam bak air. Satu bejana berisi udara bertekanan tinggi dan bejana lainnya dievakuasi. Suhu air diukur sebelum dan sesudah ekspansi. Idenya adalah untuk mengukur secara tidak langsung penurunan suhu gas dari penurunan suhu air, karena kapasitas panas bejana dan air kira-kira 1000 kali lebih besar daripada kapasitas panas udara. Joule tidak dapat mendeteksi perubahan suhu air. Meskipun berdasarkan pengetahuan kita saat ini, udara pasti mengalami penurunan suhu beberapa derajat. Pengukuran langsung perubahan suhu yang terkait dengan ekspansi bebas sangat sulit, sehingga perlu untuk berhenti mengukur koefisien Joule, dT per dVu, secara langsung. Alih-alih mengukur perubahan suhu selama ekspansi bebas yang energi internalnya konstan, pertimbangkan mengukur perubahan energi internal untuk suhu konstan. Secara umum, energi internal gas apapun adalah fungsi dari dua koordinat, P, V, dan T. Diferensial U sebagai fungsi dari T dan V adalah jika tidak ada perubahan suhu dT sama dengan 0 yang terjadi dalam ekspansi bebas dT sama dengan 0, maka berlaku bahwa du per dV sama dengan 0. Atau dengan kata lain, U tidak bergantung pada P. Maka jelaslah bahwa jika tidak ada perubahan suhu yang terjadi dalam ekspansi bebas gas, U tidak bergantung pada V dan P, dan oleh karena itu U adalah fungsi dari T saja. Jadi, untuk menentukan apakah energi internal adalah fungsi suhu, seseorang harus melakukan percobaan di mana suhu konstan dan mengukur apakah dou per dV T atau dou per dP T adalah 0. Metode selanjutnya untuk mengatasi pertanyaan ketergantungan suhu energi internal gas melibatkan pengukuran kuantitas dou per dP T, di mana U adalah energi internal molar, dengan membiarkan gas mengalami ekspansi isotermal, di mana kalor ditransfer dan kerja dilakukan. Serangkaian pengukuran paling ekstensif dari jenis ini dilakukan oleh Rossini dan Franzen pada tahun 1932 di National Bureau of Standards. Peralatan tersebut ditunjukkan pada gambar 5.2. Sebuah wadah B menampung N mol gas pada tekanan P dan berkomunikasi dengan atmosfer melalui kumparan panjang yang melilit. Alat untuk mengukur du per Jp gas. Seluruh alat direndam dalam penangas air yang suhunya dapat dipertahankan konstan pada nilai yang sama persis dengan suhu atmosfer sekitarnya. Percobaan dilakukan sebagai berikut. Ketika katup dibuka sedikit, gas mengalir perlahan melalui kumparan panjang dan keluar ke udara. Pada saat yang sama, suhu gas, wadah, kumparan, dan air dipertahankan konstan oleh kumparan pemanas listrik yang direndam dalam air. Oleh karena itu, energi listrik yang disuplai ke air adalah kalor Q yang diserap oleh gas selama pemuaian. Pekerjaan yang dilakukan oleh gas jelas merupakan W dikurang P0 NV0 dikurang V, di mana P0 adalah tekanan atmosfer, V0 adalah volume molar pada suhu dan tekanan atmosfer, V adalah volume wadah, dan NV0 lebih besar dari V. Jika U PT adalah energi internal molar pada tekanan P dan suhu T, dan jika UP0T adalah energi internal molar pada tekanan atmosfer dan suhu yang sama, maka dari hukum pertama, perubahan energi internal molar dapat dinyatakan dalam besaran terukur Q dan W.
dengan ketentuan bahwa koreksi telah dilakukan untuk memperhitungkan perubahan energi karena kontraksi dinding wadah. Dengan cara ini, perubahan energi internal molar delta U diukur untuk berbagai nilai tekanan awal P pada suhu konstan T. Nilai delta U diplot terhadap tekanan P yang sesuai, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.3, karena U P0T konstan, kemiringan kurva yang dihasilkan sama dengan dU per Jp pada nilai P apapun. Dalam rentang tekanan 1 hingga 40 atmosfer standar, titik-titik eksperimen jatuh pada garis lurus, yang berarti bahwa dU per Jp memiliki nilai yang sama pada setiap tekanan, yaitu dU per OP tidak bergantung pada tekanan, hanya bergantung pada suhu. Jadi, parsial U, parsial P, T sama dengan Ft. Eksperimen Rossini dan Franzen dengan udara, oksigen, dan campuran oksigen dan karbon dioksida menghasilkan kesimpulan bahwa energi internal gas nyata merupakan fungsi dari suhu dan tekanan. Mereka tidak menemukan rentang tekanan atau suhu di mana kuantitas dU per Jp sama dengan 0. Dengan kata lain, gas real mereka tidak mencapai batas tekanan rendah gas ideal. Eksperimen mereka memiliki kekurangan yang hampir sama dengan eksperimen awal Joule, yaitu kapasitas kalor gas jauh lebih kecil daripada kalorimeter dan penangas air. Untuk menjaga suhu gas tetap konstan dalam batas yang wajar, suhu air harus dijaga konstan hingga kurang dari 1/1000 derajat. Dalam pengukuran Rossini dan Franzen, presisi akhir diperkirakan sebesar 2,5%. 5.3. Gas ideal. Kita telah melihat bahwa dalam kasus gas nyata, hanya pada batas tekanan mendekati 0, persamaan keadaan mengasumsikan bentuk sederhana PV sama dengan nRT. Lebih lanjut, energi internal gas nyata merupakan fungsi tekanan dan suhu. Pada titik ini, akan lebih mudah untuk mendefinisikan gas ideal yang sifatnya, meskipun tidak sesuai dengan sifat gas yang ada, kira-kira sama dengan gas nyata pada tekanan rendah. Menurut definisi, gas ideal memenuhi persamaan PV sama dengan nRT, U parsial P parsial T sama dengan 0, gas ideal. Persyaratan bahwa JU per Jp sama dengan 0 dapat ditulis dengan cara lain. Akhirnya, karena OU per OP dan JU per OV keduanya 0, U sama dengan Ft saja. Apakah gas nyata dapat diperlakukan sebagai gas ideal tergantung pada kesalahan yang dapat ditoleransi dalam perhitungan tertentu. Gas nyata pada tekanan di bawah sekitar 2 kali tekanan atmosfer standar dapat diperlakukan sebagai gas ideal tanpa menimbulkan kesalahan lebih besar dari beberapa persen. Bahkan, dalam kasus uap jenuh dalam kesetimbangan dengan cairannya, persamaan keadaan gas ideal dapat digunakan hanya dengan kesalahan kecil. Jika tekanan uap rendah, untuk proses kuasi-statis infinitesimal dari sistem hidrostatis, hukum pertama adalah dQ sama dengan dU ditambah P dV, dan kapasitas panas pada volume konstan diberikan oleh FTGH. Dalam kasus khusus gas ideal, U adalah fungsi dari T saja. Oleh karena itu, turunan parsial terhadap T sama dengan turunan total. CV sama dengan U parsial T parsial V. Akibatnya, dan dQ sama dengan CV kuadrat T ditambah VdV. Sekarang, semua keadaan kesetimbangan dipresentasikan oleh persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Dan untuk proses kuasi-statis infinitesimal, dengan mensubstitusikan persamaan di atas ke dalam persamaan 5.8, kita memperoleh d omega sama dengan CK ditambah NR. dt dikurang VdP 1. CV sama dengan d per dTu PdV ditambah VdP sama dengan NR dt. Dan membagi dengan dt menghasilkan dP sama dengan CV ditambah NR dikurang V dt. Pada tekanan konstan, anggota sebelah kiri menjadi Cp dan dP sama dengan 0. Oleh karena itu, Cp sama dengan Cv ditambah Nr. Oleh karena itu, kita memperoleh hasil bahwa kapasitas kalor gas ideal pada tekanan konstan selalu lebih besar daripada kapasitas kalor pada volume konstan, dengan selisih tetap konstan dan sama dengan Nr. Alasan mengapa Cp selalu lebih besar daripada Cr adalah sebagai berikut. Saat kalor disuplai ke sistem pada tekanan konstan, gas memuai dan bekerja melawan tekanan eksternal, yang tentu saja sama dengan tekanan gas dalam proses kuasi-statis. Jadi,
CP mencakup kerja pemuaian yang tidak ditemukan dalam kapasitas kalor volume konstan. Integral P dV sama dengan 0. Karena U merupakan fungsi T hanya untuk gas ideal, maka dapat disimpulkan bahwa dan fungsi T saja. CP/CV ditambah NR sama dengan fungsi T saja. Satu pertamaan lain yang berguna dapat diperoleh karena dQ sama dengan CV ditambah NR dt dikurang V dP. Kita peroleh dQ sama dengan CP dTV dP. 5.4 Penentuan eksperimental kapasitas panas. Kapasitas panas gas nyata diukur dengan metode listrik. Untuk mengukur CR, gas ditampung dalam labu baja berdinding tipis dengan kawat pemanas yang dililitkan di sekelilingnya. Dengan mempertahankan alur listrik di dalam kawat, sejumlah panas yang setara disuplai ke gas. Dan kapasitas panas pada volume konstan diperoleh dengan mengukur kenaikan suhu gas. Metode yang sama digunakan untuk mengukur CP, kecuali bahwa alih-alih membatasi gas pada volume konstan, gas dibiarkan mengalir pada tekanan konstan melalui kalorimeter, di mana ia menerima panas setara yang diketahui secara listrik per satuan waktu dari suhu awal masuk dan akhir keluar. Laju suplai panas dan laju aliran gas nilai CP dihitung. Hasil pengukuran tersebut pada gas pada tekanan rendah, yaitu gas ideal, dapat dinyatakan secara sederhana dalam hal kapasitas panas kalor. 1. Semua gas ideal. A. CY merupakan fungsi dari T saja. B. CP merupakan fungsi dari T saja dan lebih besar dari CV. C. CP/CY bukan fungsi dari T, tetapi sama dengan R. D. Rasio CP per CY sama dengan Y, merupakan fungsi dari T saja dan lebih besar dari 1. 2. Gas monoatomik seperti He, Ne, dan A, dan sebagian besar uap logam seperti uap Na, Cd, dan Hg. A. Cr konstan pada rentang suhu yang luas dan hampir sama dengan R. B. Cv konstan pada rentang suhu yang luas dan hampir sama dengan R. C. Rasio Cp per Cv sama dengan Y, konstan pada rentang suhu yang luas dan hampir sama dengan 3. 3. Gas diatomik permanen, yaitu udara, H2, D2, O2, N2, NO, dan CO. A. Cr konstan pada suhu biasa sama dengan sekitar R dan meningkat saat suhu dinaikkan. B. Cp konstan pada suhu biasa sama dengan sekitar R dan meningkat saat suhu dinaikkan. C. Rasio Cp per Cv sama dengan Y, konstan pada suhu biasa sama dengan sekitar dan menurun saat suhu dinaikkan. 4. Gas poliatomik dan gas yang aktif secara kimia seperti CO2, NH3, CH4, Cl2, dan Br2. Cp, Cv, dan Cp per Cv bervariasi terhadap suhu. Variasinya berbeda untuk setiap gas. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa konstanta gas molar R sama dengan 8,315 J per M per mol K. Adalah satuan alami untuk menyatakan kapasitas kalor molar suatu gas. Ini adalah konsekuensi teori yang sangat menarik bahwa konstanta gas universal juga merupakan satuan alami untuk padatan. Dalam sisa buku ini, kita akan menentukan bukan kapasitas kalor molar itu sendiri, tetapi rasio CV per R dan CP per R. Perilaku gas hidrogen H2 cukup luar biasa, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.4. Pada suhu yang sangat rendah, Cp per R turun ke nilai yang sesuai untuk gas monoatomik. Meskipun hidrogen adalah gas diatomik, pada suhu ruangan, Cp per R untuk hidrogen memiliki nilai harapan 7. Untuk semua gas diatomik lainnya, Cp per R selalu dapat ditulis dengan di mana Ft seringkali merupakan satu atau lebih fungsi bertipe. Persamaan eksak seperti di atas sulit untuk ditangani dan tidak cocok untuk perhitungan praktis ilmuwan laboratorium. Oleh karena itu, persamaan empiris aproksimasi digunakan. Persamaan empiris untuk Cp per R dari beberapa gas terpenting yang disusun oleh H.M. Spencer diberikan pada tabel 5.2 dalam rentang suhu 300 hingga 1500 K. Gambar 5.4, nilai eksperimen Cp per R untuk hidrogen sebagai fungsi suhu diplot pada skala logaritmik. Tabel 5.2, Cp per R gas-gas penting, Cp per R A ditambah Bt ditambah Ct dari 300 hingga 1500 K.
5.5 Proses adiabatik kuasi-statis. Ketika gas ideal mengalami proses adiabatik kuasi-statis, tekanan, volume, dan suhu berubah dengan cara yang digambarkan oleh hubungan antara P dan V, T dan V, atau P dan T. Untuk menurunkan hubungan antara P dan V, kita mulai dengan persamaan 5.8 dan 5.10. Persamaan ini tidak dapat diintegrasikan sampai kita mengetahui struktur gas yang menentukan Y. Kita telah melihat bahwa untuk gas monoatomik, Y adalah konstan. Untuk gas diatomik dan poliatomik, Y bervariasi dengan suhu. Perubahan suhu yang sangat besar menghasilkan perubahan yang cukup besar dalam Y. Misalnya, dalam kasus karbon monoksida, kenaikan suhu dari 300 ke 3000 K menghasilkan penurunan Y dari 1,40 ke 1,29. Sebagian besar, proses adiabatik yang kita temui tidak melibatkan perubahan suhu sebesar itu. Oleh karena itu, dalam proses adiabatik yang hanya melibatkan perubahan suhu sedang, kita berhak mengabaikan perubahan kecil yang menyertainya dalam Y, dengan mempertimbangkan Y. Oleh karena itu, sebagai konstan dan terintegrasi, kita memperoleh dalam PLN V ditambah dalam konstan. Persamaan keadaan ini berlaku pada semua keadaan kesetimbangan yang dilalui gas ideal selama proses adiabatik kuasi-statis. Penting untuk dipahami bahwa ekspansi bebas adalah proses adiabatik tetapi tidak kuasi-statis. Karena gas yang mengalir deras ke dalam ruang hampa melewati keadaan non-kesetimbangan sebelum akhirnya mencapai kesetimbangan. Oleh karena itu, persamaan 5.11 tidak dapat diterapkan pada keadaan yang dilalui oleh gas ideal selama ekspansi bebas atau proses adiabatik apapun yang tidak kuasi-statis. Sekelompok kurva yang mempresentasikan proses adiabatik kuasi-statis dapat diplot pada diagram PV dengan menetapkan nilai yang berbeda untuk konstanta dalam persamaan 5.11. Kemiringan setiap kurva adiabatik adalah S sama dengan min Y konstan dikali V dikurang 7 dikurang 1 P AVS, di mana subskrip S digunakan untuk menyatakan proses adiabatik reversibel. Permukaan PVT untuk gas ideal dan proyeksinya ke diagram PV isotem ditunjukkan sebagai kurva putus-putus dan adiabatik sebagai kurva penuh pada gambar 5.5. Proses isotermal kuasi-statis dipresentasikan oleh keluarga hiperbola ekuivalen lateral yang diperoleh dengan menetapkan nilai yang berbeda untuk T dalam persamaan PV sama dengan nRT. Maka kurva adiabatik memiliki kemiringan negatif yang lebih curam daripada kurva isotermal pada titik yang sama, karena gamma lebih besar dari 1. Kurva isotermal dan kurva adiabatik gas ideal dapat ditunjukkan dengan cara yang jelas pada permukaan PVT jika P, V, dan T diplot sepanjang sumbu persegi panjang. Permukaan yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar 5.5, di mana dapat dilihat bahwa kurva adiabatik memotong isotem. 5.6 Metode Rutschard untuk mengukur Y. Sebuah metode pengukuran Y yang cerdik yang dikembangkan oleh Rutschard pada tahun 1929 menggunakan mekanika elementer, alih-alih termodinamika. Gas tersebut ditampung dalam sebuah tabung besar bervolume V. Pada tabung tersebut, lihat gambar 5.6, dipasang sebuah tabung kaca dengan lubang yang akurat dengan luas penampang A, di mana sebuah bola logam bermassa M terpasang dengan pas seperti piston. Karena gas sedikit terkompresi oleh bola baja pada posisi setimbangnya. Tekanannya P sedikit lebih besar daripada tekanan atmosfer PO, jadi dengan mengabaikan gesekan, P sama dengan PO per PO ditambah MGA. Jika bola diberi sedikit perpindahan ke bawah dan kemudian dilepaskan, bola akan berisolasi dengan periode 7. Gesekan akan menyebabkan bola berhenti pada akhirnya. Misalkan, perpindahan bola dari posisi setimbangnya setiap saat dilambangkan dengan Y, di mana Y positif ketika bola berada di atas posisi setimbang dan negatif di bawah. Perpindahan positif yang kecil menyebabkan peningkatan volume yang sangat kecil dibandingkan dengan volume setimbang V, dan yang oleh karena itu dapat dilambangkan dengan dV, di mana dV sama dengan YA. Demikian pula, perpindahan positif yang kecil menyebabkan penurunan tekanan yang sangat kecil dibandingkan dengan tekanan setimbang P, dan yang oleh karena itu dapat dilambangkan dengan dP, di mana dP adalah besaran negatif. Gaya resultan F yang bekerja pada bola sama dengan AdP jika gesekan diabaikan, atau F dP sama dengan A. Perhatikan bahwa ketika Y positif, dP negatif, dan oleh karena itu F negatif, artinya F adalah gaya pemulih. Sekarang, karena bola berisolasi cukup cepat, variasi P dan V bersifat adiabatik. Karena tidak ada cukup waktu untuk perpindahan panas yang berarti, karena variasinya juga cukup kecil.
keadaan yang dilalui gas dapat dianggap mendekati keadaan kesetimbangan. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan bahwa perubahan P dan V mewakili proses adiabatik yang mendekati kuasi-statis, dan kita dapat menulis dan PV sama dengan konstan. Dengan mengganti dV dan dP, kita peroleh persamaan ini menyatakan bahwa gaya pemulih berbanding lurus dengan perpindahan dan berlawanan arah, yaitu hukum Hooke. Inilah tepatnya syarat gerak harmonik sederhana yang periodenya adalah akibatnya, dan sebagai hasilnya massa bola, volume, luas menapang tabung, dan tekanan semuanya diketahui sebelumnya, dan hanya periode yang perlu diukur untuk memperoleh Y. Nilai-nilai yang diperoleh dari pengukuran mekanis Rutschard untuk udara dan untuk CO2 sangat sesuai dengan yang diperoleh dari pengukuran kalorimetri kapasitas panas. Metode Rutschard mengandung kesalahan akibat 3 asumsi penyederhanaan. Yang pertama, gas ideal. Yang kedua, tidak ada gesekan. Dan yang ketiga, perubahan volume terjadi secara adiabatik. Diperkirakan bahwa asumsi kedua bertanggung jawab atas kesalahan terbesar, yaitu sekitar 3%. Modifikasi percobaan Rutschard yang memperhitungkan secara akurat persamaan keadaan gas yang sebenarnya, gesekan yang ada, dan penyimpangan dari kondisi adiabatik yang ketat dicapai oleh Clark dan Katz pada tahun 1940. Metode ini diadaptasi untuk laboratorium. Pengajaran tingkat sarjana oleh D.G. Smith pada tahun 1979. Sebuah piston baja di tengah tabung silinder membagi gas menjadi 2 bagian yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.7. Piston tersebut digetarkan pada frekuensi yang diinginkan oleh komponen eksternal yang dialiri arus bolak-balik dengan frekuensi yang sesuai. Silinder dijaga dalam posisi horizontal, dan gesekan antara piston dan silinder dikurangi dengan menyeimbangkan berat piston dengan tarikan elektromagnet. Amplitudo getaran piston diukur menggunakan mikroskop yang dilengkapi lensa okuler mikrometer pada sejumlah nilai frekuensi arus bolak-balik yang diberikan, dan kurva resonansi diplot. Dari frekuensi resonansi dan perhitungan yang sangat rumit tanpa melibatkan asumsi yang dibuat oleh Rutschard, nilai Y dihitung. Karena gesekan pada gambar 5.7, metode resonansi untuk mengukur rasio kapasitas kalor Y gas nyata sebagai fungsi tekanan berkurang secara signifikan oleh magnet pengangkat. Koreksinya hanya sekitar 1%. Para penulis mengukur Y pada berbagai tekanan dari 1 hingga 25 tekanan atmosfer standar dan menyatakan hasilnya dalam bentuk persamaan empiris, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.3.